Kita udah pernah membuat perjanjian di dalam PKB. Apabila APD dari si buruh itu rusak, seharusnya perusahaan cepat segera menggantinya. Namun di sini mereka lalai, sering mengabaikan apabila kita tegur dengan alasan masih diorder. Dan juga kamu harus mengerti ini persoalannya dengan keuangan. Sadar kalau ini juga udah menjadi kewajiban mereka kan gitu, udah menjadi ketentuan tertulis di dalam PKB. Dan yang ketiga, perihal buruh yang di PHK ataupun yang mengundurkan diri ataupun kita katakan pensiun lah ya kan. Di situ si buruh lambat untuk mendapatkan haknya. Bisa mencapai 2 bulan dia mendapatkan haknya tersebut. Kami pun heran juga, kenapa bisa seperti itu? Udah sering juga kami pertanyakan secara secara dialog baik-baik, secara komunikasi baik dengan perusahaan. Ya, namun jawaban mereka, jawaban manajemen unit, kalau untuk perihal itu Pak, katanya, yang mengeluarkan uang itu bukan dari manajemen unit, katanya. Itu tahap-tahapannya ada seperti kalau di PT DSI dia harus dulu mereka melaporkan dulu ke tingkat pertama ke di sana namanya di Semidaun, selanjutnya baru tahapannya dibawa ke Medan. Nah, jadi orang itu selalu beralasan ini bukan kami yang mempersulit, yang memperlambat, mekanismenya katanya. Yaitu dari Medan lah ada jawaban orang itu dari HU sering disampaikan mereka. Itu pembayaran pesangonnya setelah ada kesepakatan atau perjanjian bersama terkait penyelesaian PHK atau sebelum kesepakatannya apabila ya sudah ada kesepakatan mereka menunggu itu sampai mau 2 bulan. Di dalam kesepakatan ada nggak ditentukan waktu pembayaran? Ada juga, kadang ada, kadang enggak kan. Ada yang kayak kalau apabila kami mendampingi anggota kami, di situ kita tetap membuat kesepakatan. Namun itu pun dilanggar juga oleh mereka. Tapi yang sering terjadi di sana, apabila karyawan pensiun yang udah memasuki masa usia kan, di situ mereka sering secara diam-diam tanpa sepengetahuan kami mereka memanggil si buruh tersebut dengan diberi juga dalam masa catatan oleh mereka rinciannya memang diberi oleh perusahaan, namun itu di luar pengetahuan dari serikat, padahal itu pun anggota Serbundo. Itu pula boleh juga sering kami tegur, jawaban mereka ya kami nggak perlu juga memberitahukan kepada kalian katanya, karena kami nggak ada punya niat menipu katanya. Memberi cepat alat panen yang rusak kepada buruh, sepertinya satu contoh mengerjakan pekerjaan yang tidak harus dikerjakan dengan upah yang minim atau tidak sesuai. Mungkin itu aja dari turunnya itu. Kalau untuk masalah buruh di perhubungan kita langsung angkat menghorok, sebetulnya yang pertama itu banyak kali ketidaksan khusus kepada para pekerja, para panen. Dan yang kedua untuk masalah APD yang lengkap bagi perawatan baik
semprot dan sebagainya. Bentuk penindasannya seperti apa? Penindasan ini kan banyak. Seperti apa bentuk penindasan yang dilakukan oleh manajemen kepada buruh? Kita melakukan sistem kerja apabila tidak dapat basic borong. Untuk kita bekerja kita laksanakan, tapi kita juga mendapat surat peringatan dari perusahaan. SP 1. Sudah dapat vaksin SP lagi? Kita bekerja karena lokasinya terlalu jauh. Kita bekerja tidak dapat basic borong, tapi 7 jam kerja kita laksanakan. Kita dapat SP 1. Jadi dari sampai ini baru bekerja langsung berkenan listrik. Yang kedua, masalah perawatan seperti dalam pupuk, paramen pro itu APD semua tidak lengkap, baik itu masker, sarung tangan, permen, semua tidak akan diberikan karena rekayasa. Ada dari SD, tapi tidak diberikan oleh pekerjaan. Nah, mungkin kita ada yang dari kamu. Itu bisa dimasukkan ke dalam risalah. Contohnya ini baru-baru ini aja kan, kami Srejim Sumut lah menggugat harga penyesuaian harga natural yang sekarang ini kami terima harganya 9.200 yang tidak sesuai dengan harga standar pasar. Di situ di dalam PKB sudah jelas dikatakan bahwa perusahaan memberikan bantuan beras dengan ditinjau dalam 1 tahun dengan harga standar pasar. Nah, di sini yang jadi permasalahannya perusahaan mengeluarkan risalah tidak ada di dalam pembahasan tapi dituangkan di situ. Salah satu di situ namanya kewenangan katanya. Di dalam perundangan itu tidak ada yang kami bahas namanya kewenangan, tapi tetap dimasukkan oleh mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Federasi Serbundo. Jangan lupa like,